Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Spoiler Jujutsu Kaisen chapter 212 sudah banyak keluar, gila dan gila. Lagi-lagi plot twist yang tidak terduga. Setelah sebelumnya kita diperlihatkan plot twist penyihir dari masa lalu mengambil alih tubuh Sumiki. Kini kita kembali diperlihatkan hal yang kembali bikin shock. Saking mengejutkannya plot twist di chapter 212 ini, Jujutsu Kaisen sampai menjadi trending. Langsung aja yuk kita bahas spoiler chapter 212. Seperti biasa, spoiler ini Abdikos ambil dari @KingJinwo. Check it bro. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. Spoiler pertama, bab dimulai dengan kilas balik singkat ketika Megumi bertemu Sumiki setelah dia bangun dari koma sejak dia tertidur hingga waktu sekarang. Dia mengatakan agak sulit untuk berjalan. Dia meyakinkan semuanya akan baik-baik saja dan Sumiki dalam kurung si penipu menggoda Megumi. Yap, sejak awal Sumiki bangun dari komanya, yaitu tanggal 31 Oktober 2018 tengah malam. Dari situ Megumi sudah sempat menemui Sumiki. Kalau teman-teman lihat tanda kutukan di dahi Sumiki sudah tidak ada. Ini berarti tanda tersebut sejak awal memang tidak diperlihatkan ke orang lain, hanya kita para pembaca yang bisa melihat tandanya. Itulah kenapa Yuki Tsukumo tidak memburu Sumiki setelah melihat tanda aktivasi Kenjaku di langit. Jawabannya karena Sumiki penipu tidak pernah menunjukkan tanda kutukan tersebut. Di sini Sumiki penipu benar-benar manipulatif dengan terus berpura-pura menjadi kakak Megumi, sampai-sampai membuat Megumi sangat bersimpati padanya. Spoiler kedua, kembali ke masa sekarang, dalam kurung tepat sebelum Sumiki penipu menambahkan aturan. Saat Yuji melihat Megumi bersatu kembali dengan kakaknya, dia berpikir semuanya akan berakhir dan semuanya akan baik-baik saja. Setelah Gojo dibebaskan, dia berterima kasih kepada Megumi dan Gojo karena telah memberinya peran. Yap, Abdikos merasa sakit hati melihat kepolosan Yuji di panel ini. Dia benar-benar tulus berjuang di Cooling Game, bahkan merasa lega karena perjuangan dia akan berakhir. Seakan-akan Yuji mengisyaratkan setelah Cooling Game dia siap dieksekusi Gojo karena amukan Sukuna di insiden Shibuya. Yap, andaikan tidak ada plot twist Sumiki penipu dan Gojo berhasil dibebaskan, mungkin Yuji akan dengan senang hati dieksekusi mati. Bahkan dalam hati dia sempat berterima kasih pada Gojo Sensei dan Megumi karena telah memberinya peran. Yap, jarang-jarang ada seorang MC yang punya monolog rendah hati kalau dia menyadari hanya sebagai karakter sampingan. Spoiler ketiga, Kogane menambahkan aturan yang memungkinkan pemain untuk masuk dan keluar dari koloni. Ketika Megumi bertanya, "Siapa kau?" Sumiki penipu menjawab dengan jahat, "Ini kakakmu, Megumi Fushiguro." Yap, spoiler yang sangat anjrit sekali. Setelah di spoiler sebelumnya kita diberikan ketenangan hati yang tulus dari Yuji, di spoiler berikutnya hati kita langsung dibalik dengan ekspresi jahat dari Sumiki yang mengolok-olok Megumi karena dia telah menyelamatkan kakak yang salah. Bisa dilihat dari ekspresi Megumi kalau hati dan mentalnya benar-benar hancur. Spoiler keempat, Sumiki penipu dapat memperoleh pengetahuan modern dari otak Sumiki sebagai wadah. Caranya dengan membaca ingatan wadah dan berperilaku layaknya wadah itu sendiri. Sumiki penipu mengatakan kalau dia belum pernah bertarung dalam 1000 tahun. Jadi dia ingin memilih tempat dan lawannya adalah Sukuna. Lagi-lagi spoiler yang bikin melongo. Sebenarnya Abdikos masih menginginkan teori kalau penyihir yang di dalam tubuh Sumiki adalah Norito Shikamo. Bahkan kalau melihat sayap dari Sumiki di sini, kemungkinan besar ini adalah teknik darah milik klan Kamo. Namun sayang, di sini terungkap kalau penyihir tersebut belum pernah bertarung sejak 1000 tahun. Jadi sudah jelas kalau dia berasal dari era Heian. Apakah dia Emperor Stoku, roh kutukan pendendam yang menjadi nenek moyang dari klan Kamo? Entahlah, namun yang jelas dia menjadi salah satu daftar penyihir yang ingin bertarung dengan sang raja kutukan Ryomen Sukuna selain Angel dan Kashimu Hajime. Bahkan dia sendiri yang akan memilih tempatnya. Ini benar-benar bedes. Spoiler kelima, Sumiki penipu terbang menggunakan sayap yang baru dikembangkan. Yuji dan Angel segera mulai mengejar, namun mulut Sukuna muncul dan mengucapkan kata kunci dari sumpah pengikatnya dengan Yuji. Lagi-lagi plot twist
di setiap spoiler. Setelah ditantang Sumiki palsu untuk Baiwan, Yuji dan Angel berencana mengejar Sumiki palsu. Ini sebenarnya pas karena Baiwan Sukuna melawan Sumiki palsu akan segera terjadi. Namun mulut Sukuna tiba-tiba muncul untuk memanipulasi sumpah pengikat yang telah dia lakukan dengan Yuji. Spoiler ke-6, Sukuna dengan cepat menjatuhkan Hana dan perlahan membaringkannya. Dia kemudian menjelaskan sumpahnya yang mengikat kepada Megumi. Dia akan beralih selama 1 menit ketika dia mengatakan kata kunci. Dia tidak akan membunuh siapapun saat itu, tetapi dengan syarat Yuji akan melepaskan sumpahnya. Yap, sang Raja Kutukan akhirnya kembali dengan sangat epik. Dia memakai sumpah manipulatif untuk bisa mengambil alih tubuh Yuji selama 1 menit. Selama 1 menit ini, Sukuna memang tidak akan bisa membunuh siapapun, tapi dia dengan mudah langsung menundukkan Hana Kurusu, wadah dari penyihir yang sok-sokan ingin menantangnya. Megumi begitu panik dengan situasi ini. Di situasi yang sangat berbahaya ini, hanya ada satu penyihir yang sangat dibutuhkan, yaitu Gojo Satoru. Namun sayang, dia belum bisa kembali. Spoiler ke-7, Megumi langsung mencoba mengaktifkan Mahoraga, tetapi Sukuna dengan cepat menanganinya dan membatalkan pemanggilan, lalu berencana mencekoki Megumi dengan jari Sukuna. Oke, dari sini bisa disimpulkan kalau Megumi tidak tahu siapa yang menangani Mahoraga di insiden Shibuya, karena dia berencana melawan Sukuna kembali dengan Mahoraga. Tapi ya, Sukuna dengan cepat langsung menundukkan Megumi sehingga membatalkan pemanggilan. Yang terjadi berikutnya sungguh di luar dugaan. Sukuna mencekoki Megumi dengan jarinya, jari yang dia ambil dari memotong salah satu jari Yuji. Spoiler ke-8, Sukuna menyuapi jari yang terkena kutukan itu ke Megumi. Yuji sudah kembali ke tubuh aslinya, tapi Sukuna malah mengambil alih tubuh Megumi. Yap, entah bagaimana perasaan fans Megumi di luar sana yang jumlahnya luar biasa banyak. Megumi selalu menempati urutan pertama sebagai karakter paling favorit. Kini karakter favorit mereka dijadikan villain oleh GG Akutami. Abdikos sebenarnya sudah memprediksikan hal ini sejak awal, mengingat ada foreshadowing yang menunjukkan kalau Megumi kelak akan melawan Gojo. Ini untuk rematch pertarungan Six Eyes dan Ten Shadows di masa lalu yang dikatakan seimbang. Tapi Abdikos tidak pernah menyangka kalau plot twistnya adalah Sukuna yang memakai tubuh Megumi. Yap, mengingat Megumi sejak awal bukan wadah Sukuna, jadi apakah jiwanya akan terbakar dan mati? By the way, di video perbandingan kekuatan Six Eyes dan Ten Shadows, Abdikos menjelaskan kalau 10 makhluk bayangan Megumi ketika disatukan bisa menyembuhkan segala macam penyakit dan luka fisik, dengan kata lain keabadian. Apakah hal ini yang diinginkan Sukuna dari tubuh Megumi, yaitu menginginkan keabadian dan juga salah satu teknik terkuat dari klan Zenin? Jadi walaupun Sukuna tidak berada dalam tubuh resisten seperti milik Yuji, Sukuna tetap hidup berkat kemampuan abadi dari teknik 10 bayangan. Selain itu, Mahoraga pernah dikalahkan oleh Sukuna, jadi kemungkinan Shikigami level dewa ini juga akan menjadi senjata tempur bagi Megumi Sukuna. Ayo, kalau sudah begini, jangankan cuman Angel, semua penyihir yang berniat menantang Sukuna akan siap dialadeni. Jadi tidak sabar melihat full isi chapternya. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini. Sabdikos salam Mi.